Seorang juragan beras dikenal paling dermawan di desanya. Gudangnya tak pernah kosong, bahkan saat sawah lain gagal panen. Tapi setiap kali berasnya bertambah, satu anggota keluarganya justru melemah lalu menghilang. Hingga suatu malam, gudangnya terbakar dan yang ditemukan di dalamnya bukan mayat manusia, melainkan tubuh yang berubah menjadi karung beras raksasa. Pertanyaannya, dari mana sebenarnya beras itu berasal? Di sebuah kecamatan agraris yang hidupnya bergantung pada musim, nama Surya Atmaja berdiri lebih tinggi dibanding lumbung manapun. Ia dikenal sebagai juragan beras terkaya di wilayah itu. Gudangnya menjulang seperti perut bumi yang tak pernah kenyang, menelan gabah dari segala arah tanpa pernah terlihat penuh. Ketika kemarau mematahkan harapan petani, Surya justru memanen keuntungan. Saat sawah lain retak seperti kulit tua, beras miliknya mengalir deras seolah hujan turun hanya untuknya. Warga menyebutnya orang baik, senyumnya tenang, ucapannya lembut, pakaiannya selalu bersih tanpa kesan pamer. Setiap ada warga kesusahan, ia datang membawa karung putih berisi kebutuhan pokok. Seperti api kecil di malam dingin, kehadirannya memberi rasa hangat. Tak sedikit yang berdoa agar hidup mereka kelak seterang nasib Surya. Namun, kebaikan yang terlalu sempurna seringkali menyimpan sisi lain, sebagaimana air tenang menyembunyikan arus paling berbahaya. Di balik rumah besar berdinding kayu jati, berdirilah gudang utama. Bangunan itu tua, lebih tua dari usia Surya sendiri. Pintu besinya selalu terkunci, tetapi setiap malam terdengar bunyi seperti butiran beras dijatuhkan satu persatu. Padahal tak ada manusia di dalamnya. Suara itu pelan, ritmis, menyerupai detak jam yang menghitung waktu mundur. Istri Surya, Ratna, sering terbangun karena bunyi tersebut. Perempuan itu tak pernah benar-benar sakit, namun tubuhnya melemah sedikit demi sedikit, seperti lilin yang menyusut tanpa pernah disentuh api. Wajahnya pucat, matanya cekung, nafasnya pendek. Tabib desa tak menemukan penyebab. Anak bungsu mereka, Raka, mengalami hal serupa. Bocah itu kerap demam menjelang subuh, lalu pulih saat matahari naik, seolah ada sesuatu yang meminjam tenaganya pada jam tertentu. Surya melihat semua itu, tetapi memilih diam. Sikapnya tetap ramah, tawanya tetap hangat, sedekahnya tidak berkurang. Ia seperti petani yang menutup mata saat hama mulai memakan akar, karena yang terlihat di permukaan masih hijau. Setiap sore, ia berdiri di depan gudang, menatap karung-karung beras yang tersusun rapi. Butirannya putih bersih, padat, mengilap seperti mutiara hasil laut dalam. Ia sering menyentuhnya dengan telapak tangan, lama, seolah meraba denyut nadi sesuatu yang hidup. Saat itu, angin di sekitar gudang selalu berhenti, meninggalkan udara pengap yang membuat bulu kuduk berdiri. Warga tidak mengetahui bahwa sejak beberapa bulan terakhir, Surya tak pernah tidur nyenyak. Dalam mimpinya, ia berjalan di pematang sawah yang gelap, sementara caping-caping kosong bergerak sendiri mengikuti langkahnya. Dari kejauhan, lumbung tua memanggil namanya tanpa suara. Setiap kali terbangun, telapak tangannya dingin, seolah baru saja menggenggam tanah kuburan. Suatu malam, Ratna memberanikan diri bertanya tentang asal kekayaan yang terus bertambah meski keadaan sekitar memburuk. Surya hanya tersenyum, menjawab singkat bahwa kerja keras dan doa tak pernah mengkhianati siapapun. Kalimat itu terdengar indah, namun hampa, seperti cangkang padi yang sudah tak memiliki isi. Keesokan harinya, Raka jatuh sakit lebih parah. Nafasnya tersengal, tubuhnya panas, matanya menatap langit-langit dengan kosong. Anehnya, pada hari yang sama, sebuah truk besar datang membawa pesanan beras dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Surya menerima pembayaran dengan wajah datar, sementara di rumah anaknya berjuang menahan nyeri yang tak terlihat. Malam itu, suara dari gudang semakin jelas. Bukan lagi bunyi beras jatuh, melainkan seperti langkah kecil yang menyeret karung. Dari celah pintu, cahaya redup menyala sebentar, lalu padam. Surya berdiri di luar, sendirian, mendengarkan. Wajahnya tak menunjukkan rasa takut, hanya kelelahan yang dalam, seperti seseorang yang sadar telah melangkah terlalu jauh tetapi tak tahu cara kembali. Bab ini ditutup dengan satu kenyataan sunyi. Di saat warga memuji kemurahan hati seorang juragan beras, di rumahnya sendiri, sesuatu mulai menagih bayaran. Dan seperti timbangan yang tak pernah benar-benar seimbang, setiap keuntungan selalu menunggu korban. Lumbung tua itu berdiri jauh dari pemukiman, tepat di tengah petak sawah yang sudah lama ditinggalkan. Bangunannya miring, seakan punggungnya dipatahkan oleh usia. Atap ilalangnya hitam dimakan hujan, tiangnya berlumut, dan pintunya menggantung seperti rahang makhluk mati yang menunggu mangsa terakhir. Tak ada burung hinggap di sana. Bahkan jangkrik pun seolah lupa bahwa tempat itu pernah menjadi bagian dari dunia. Surya Atmaja pertama kali datang ke lumbung tersebut pada malam ketika hidupnya berada di titik paling rendah. Saat itu, utangnya menumpuk, panen gagal berulang, dan kepercayaan mitra dagang runtuh seperti bangunan tanpa pondasi. Ia berjalan sendirian menembus sawah gelap, hanya berbekal lampu minyak. Cahaya kecil itu bergoyang, menyerupai harapan yang hampir padam. Orang-orang tua pernah berkata bahwa lumbung itu tidak sekadar bangunan penyimpan gabah. Tempat tersebut diyakini menjadi simpul antara keserakahan manusia dan sesuatu yang hidup di bawah tanah. Namun saat keputusasaan mencengkram, peringatan sering terdengar seperti angin kosong. Begitu pintu didorong, bau dedak bercampur tanah basah menyergap. Udara di dalam terasa berat, seperti paru-paru dipenuhi asap. Di tengah ruangan, terdapat lingkaran tanah kering dengan bekas tapak kaki yang tak jelas milik siapa. Surya berdiri lama di sana. Hatinya berdegup kencang, seperti genderang perang yang dipukul tanpa aba-aba. Tanpa ritual rumit, tanpa mantra panjang, suara itu muncul begitu saja. Tidak berasal dari satu arah, melainkan mengalir dari setiap sudut, seperti gema di dalam tempurung kepala. Suara tersebut tidak keras, justru lembut, seolah sedang menawarkan jalan keluar bagi orang yang tersesat. Ia diberi janji, kekayaan tanpa henti, usaha yang tak pernah surut, gudang yang selalu penuh meski bumi menolak panen. Namun setiap janji memiliki timbangan, dan timbangan itu membutuhkan penyeimbang. Beras tidak tumbuh dari tanah, kata suara itu, melainkan dari yang paling dekat denganmu. Surya bertanya apa maksudnya. Jawaban datang seperti pisau yang diselipkan perlahan ke balik senyum. Yang diminta bukan emas, bukan hewan, bukan waktu. Yang diinginkan adalah ikatan darah, kehangatan rumah, nafas orang-orang yang memanggil namanya setiap pagi. Ia gemetar, menolak, mengatakan tak sanggup. Namun suara itu tak memaksa. Ia hanya menunjukkan gambaran masa depan. Anak-anaknya kelaparan, istrinya menangis di sudut rumah, dirinya sendiri mati perlahan tanpa harga diri. Gambaran itu terasa nyata, seperti cermin yang memantulkan kenyataan pahit. Surya akhirnya mengangguk, bukan karena setuju, melainkan karena takut. Dan ketakutan seperti air keruh seringkali lebih kuat daripada akal sehat. Perjanjian tidak ditulis, tidak ditandatangani, dan tidak disaksikan manusia. Sebagai penanda, muncul seekor tikus hitam dari balik tumpukan jerami. Matanya merah, berkilat seperti bara. Hewan itu berjalan melingkari kaki Surya, lalu menghilang ke dalam tanah kering tanpa meninggalkan lubang. Sejak malam itu,
hidupnya berubah. Pesanan datang tanpa diminta. Harga gabah selalu menguntungkan. Gudang terisi cepat, seolah ada tangan tak terlihat yang bekerja sepanjang malam. Orang-orang menyebutnya mukjizat. Surya menyebutnya keberuntungan. Namun jauh di dasar hatinya ada rasa yang tak pernah pergi. Rasa sedang diawasi. Setiap kali ia memasuki gudang utama, bayangan tikus hitam muncul di sudut penglihatan. Tidak selalu tampak jelas, namun kehadirannya terasa seperti bau asap setelah api dipadamkan. Bersamaan dengan itu, Ratna mulai sering jatuh sakit dan Raka kehilangan keceriaan. Seakan rumah mereka menjadi ladang tempat sesuatu memanen diam-diam. Surya meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya kebetulan, sama seperti orang yang menutup telinga saat mendengar retakan pertama di bendungan. Ia memilih menghitung karung beras daripada menghitung harga yang harus dibayar. Tanpa disadari, perjanjian itu telah aktif, dan seperti roda giling yang terus berputar, ia tidak lagi bisa dihentikan tanpa menghancurkan sesuatu di sekitarnya. Bab ini berakhir pada satu pemahaman sederhana namun mengerikan. Ketika manusia meminta terlalu banyak, alam tidak mengambil dari luar, melainkan dari dalam rumah sendiri. Perubahan pada Raka tidak terjadi sekaligus. Ia datang seperti kabut pagi, perlahan, nyaris tak terasa. Lalu tiba-tiba seluruh pandangan tertutup tanpa peringatan. Bocah itu yang sebelumnya ceria mulai sering duduk diam di sudut rumah, memeluk lutut, menatap ruang kosong seakan sedang mendengarkan cerita yang tidak terdengar oleh siapapun selain dirinya sendiri. Setiap menjelang malam, matanya tampak berat. Namun ia jarang benar-benar tertidur. Ketika terlelap, bibirnya bergerak, mengucapkan kalimat yang terpotong-potong. Ratna beberapa kali mendekatkan telinga, berharap mendengar panggilan atau keluhan. Yang terdengar justru bisikan asing, menyerupai gumaman orang dewasa yang disederhanakan oleh lidah anak kecil. Topinya jatuh, berasnya tumpah. Kalimat itu diulang dalam nada berbeda, seperti lagu rusak yang diputar terus-menerus. Surya menyaksikan semua itu dengan jarak yang aneh. Ia ada di ruangan yang sama, namun rasanya seperti berdiri di balik dinding kaca. Perhatiannya mudah teralihkan oleh urusan dagang, laporan pengiriman, serta hitungan laba. Wajah Raka semakin sering luput dari ingatan singkatnya, sebagaimana nama orang asing yang baru diperkenalkan lalu langsung dilupakan. Jika Ratna bertanya kapan terakhir kali Surya mengajak anaknya berbicara, ia perlu berpikir keras. Ingatannya kosong, seperti halaman buku yang belum pernah ditulis. Suatu sore, Raka mengikuti ayahnya ke gudang. Anak itu berjalan perlahan, kakinya menyeret tanah. Begitu mendekati bangunan penyimpanan, wajahnya berubah pucat. Tangannya mencengkeram baju Surya, jarinya dingin seperti direndam air hujan terlalu lama. "Di sini bau aneh," katanya lirih. Surya tidak mencium apapun selain aroma beras kering. Namun dadanya mendadak sesak, seolah udara di sekitar mengental. Ia mengabaikan ucapan tersebut, menganggapnya imajinasi bocah yang kelelahan. Padahal intuisi seringkali berbicara lebih jujur daripada logika yang dipaksa diam. Malam berikutnya, Raka terbangun sambil menangis. Tubuhnya panas, nafasnya pendek. Ia menatap sudut kamar, menunjuk ke arah bayangan gelap yang tidak bergerak. Ratna memeluknya erat, sementara Surya berdiri terpaku di ambang pintu. Perasaannya tumpul. Dalam hatinya tidak muncul kepanikan, hanya kegelisahan samar, seperti retakan kecil pada tembok yang dianggap masih kokoh. Keesokan paginya, gudang kembali terisi lebih banyak dari sebelumnya. Karung-karung baru tersusun rapi tanpa satupun pekerja mengaku mengantarnya. Surya menghitung hasil itu dengan teliti, merasakan kepuasan yang seharusnya diiringi syukur, namun justru terasa hampa. Seperti minum air asin, semakin banyak ditelan, semakin kuat rasa hausnya. Raka semakin jarang dipanggil namanya. Surya lebih sering menyebutnya anak itu dalam percakapan singkat bersama Ratna. Bukan karena benci, melainkan karena jarak emosional yang tumbuh tanpa disadari. Sama seperti kayu yang dimakan rayap dari dalam. Bentuk luar masih utuh, tetapi isinya rapuh.
Pada suatu malam tanpa bulan, Ratna menemukan cap tangan kecil di dinding gudang. Jejak itu berwarna putih kusam, seperti beras yang ditekan terlalu keras. Ukurannya pas dengan telapak raka. Tidak ada penjelasan bagaimana tanda tersebut muncul di balik pintu yang selalu terkunci. Ratna gemetar, sementara Surya memalingkan wajah, memilih berpura-pura tidak melihat. Sejak saat itu, suara dari gudang berubah. Bukan lagi bunyi butiran jatuh, melainkan gesekan lembut, seolah seseorang sedang merapikan tumpukan karung dengan penuh perhatian. Setiap gesekan diikuti tawa pelan yang tidak pernah benar-benar jelas. Surya mendengarnya, tetapi menutup telinga batinnya rapat-rapat. Ia takut jika sekali saja mengakui, seluruh bangunan hidupnya akan runtuh. Raka mulai menggambar di lantai rumah menggunakan arang. Gambarnya selalu sama, sawah hitam, lumbung besar, serta sosok tinggi bertopi caping tanpa wajah. Di samping sosok itu, berdiri anak kecil dengan tubuh memudar. Ketika Ratna bertanya siapa mereka, Raka menjawab singkat. Yang satu menjaga beras, yang satu lagi menjaga rumah. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dasar sumur. Bab ini menutup dengan satu ironi pahit. Saat seorang ayah sibuk mengamankan masa depan, ia perlahan kehilangan masa kini. Dan tanpa disadari, anak yang hidup di bawah atap yang sama mulai terasa seperti tamu yang keberadaannya mudah dilupakan. Ratna bukan perempuan yang mudah berprasangka. Sejak awal pernikahan, ia percaya bahwa kerja keras selalu berbuah. Sebagaimana sawah yang dirawat dengan sabar akan memberi panen. Namun, perubahan yang terjadi di rumahnya tidak mengikuti logika itu. Segalanya terasa melesat terlalu cepat, terlalu mulus, seperti sungai yang mengalir tanpa hulu. Tubuhnya semakin lemah, seolah ada bagian dirinya yang dicabut sedikit demi sedikit. Bukan rasa sakit yang menusuk, melainkan kehilangan tenaga tanpa sebab jelas. Ia bangun pagi dengan napas pendek, berjalan beberapa langkah, lalu harus berhenti. Seperti kain yang dijemur terlalu lama, raganya mengering tanpa disadari. Kecurigaan muncul bukan dari ketakutan, melainkan dari naluri bertahan. Setiap kali Surya melangkah menuju gudang, Ratna merasakan tekanan di dada, mirip firasat sebelum hujan lebat. Ia mulai memperhatikan detail kecil. Cara suaminya menghindari tatap mata, jawaban singkat yang terdengar kosong, serta kebiasaan baru mengunci pintu dalam rumah menjelang malam. Suatu siang, ketika Surya pergi mengurus pengiriman, Ratna memberanikan diri membuka gudang lama di belakang rumah. Kunci besi terasa dingin, berat, seperti menahan sesuatu agar tetap terkurung. Begitu pintu terbuka, bau apek bercampur dedak menyergap, membuat kepalanya berdenyut. Di bawah tumpukan karung paling belakang, ia menemukan kain putih kusam. Bukan karung, bukan alas, melainkan kain menyerupai kafan, ternodai butiran beras yang menguning. Saat disentuh, jantungnya berdegup kencang, seakan kain itu menyimpan sisa hangat tubuh manusia. Ratna menjatuhkannya, tangannya gemetar. Di lantai, terdapat goresan melingkar, samar namun jelas membentuk batas. Lingkaran itu bukan hiasan, ia lebih mirip bekas sesuatu yang sering diletakkan, diangkat, lalu diletakkan kembali. Seperti meja makan bagi tamu yang tak terlihat. Ratna pulang dengan langkah gontai. Pikirannya penuh pertanyaan, namun lidahnya keluh. Ia memilih menunggu malam, berharap Surya mau berkata jujur. Namun ketika suaminya kembali, wajah itu tetap tenang, terlalu tenang, seperti permukaan danau yang menutupi pusaran di bawahnya. Saat Ratna menyinggung temuan di gudang, udara di ruangan mendadak berubah. Surya berhenti bergerak. Matanya menatap kosong, lalu perlahan mengeras. Ia berkata singkat bahwa Ratna seharusnya tidak masuk ke sana. Tidak ada penjelasan, tidak ada kemarahan, hanya peringatan dingin yang membuat tulang belakangnya meremang. Malam itu, Ratna jatuh sakit lebih parah. Tubuhnya terasa berat, seolah ditindih karung-karung beras tak kasat mata. Dalam setengah sadar, ia mendengar suara gesekan di luar kamar, disertai langkah pelan. Bukan langkah manusia dewasa, melainkan irama ganjil, teratur,
seperti hitungan yang terus berulang. Di antara mimpi dan terjaga, Ratna melihat lumbung tua berdiri di tengah kamar. Dari pintunya keluar bayangan tinggi bertopi caping. Sosok itu tidak menyentuhnya, namun kehadirannya menyedot tenaga, seperti matahari siang yang menguapkan air tanpa suara. Saat terbangun, Ratna menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada sakit. Surya duduk di samping ranjang dengan wajah tanpa ekspresi. Tangannya menggenggam kain putih yang ia temukan siang tadi. Tatapannya bukan milik suami, melainkan milik penjaga gerbang yang memastikan kesepakatan tetap berjalan. Sejak malam tersebut, Ratna tidak lagi bebas bergerak. Surya melarangnya mendekati gudang, membatasi langkahnya, bahkan mengatur jam tidurnya. Ia berdalih ingin menjaga kesehatan, namun caranya menyerupai jeruji yang dilapisi perhatian palsu. Ratna mulai merasa bukan lagi penghuni rumah, melainkan barang yang disimpan agar tidak rusak sebelum waktunya. Tubuhnya terus melemah, sementara usaha Surya semakin meluas. Setiap kali Ratna pingsan, pesanan beras bertambah. Setiap kali napasnya tersengal, uang mengalir lebih deras. Keterkaitan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Seperti timbangan tua, satu sisi turun, sisi lain terangkat. Pada suatu malam, Surya mengantar Ratna ke gudang dengan alasan menenangkan diri. Pintu besi ditutup dari luar. Di dalam hanya ada gelap, bau dedak, serta lingkaran tanah yang siang ini tampak lebih jelas. Ratna berdiri di tengah, tubuhnya gemetar, sementara suara lembut dari sudut ruangan mulai berbisik. Di saat itu, Ratna memahami perannya. Ia bukan korban pertama, melainkan penyangga tersementara, agar perjanjian tetap hidup sebelum tumlal utama diambil. Bab ini berakhir dengan kesunyian yang pekat. Ketika seorang istri mencoba menyelamatkan keluarga, justru dirinya yang dijadikan jembatan. Dan seperti jembatan rapuh, cepat atau lambat, ia akan runtuh demi mereka yang menyeberanginya. Kematian datang tanpa dentuman. Ia hadir pelan, seperti senja yang merayap turun tanpa pernah meminta izin. Raka ditemukan terbaring kaku menjelang subuh. Tubuhnya dingin, wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk ukuran anak yang semalam masih mengigau ketakutan. Tidak ada luka, tidak ada darah. Hanya keheningan yang menggantung berat di udara kamar. Ratna menjerit sampai suaranya pecah, namun jeritan itu terdengar jauh, seakan rumah ikut menelan suaranya. Surya berdiri di ambang pintu, kakinya lemas, pandangannya kosong. Tidak ada air mata, hanya getaran halus di rahangnya, seperti seseorang yang menahan gemetar agar tidak runtuh di hadapan kenyataan. Tabib desa mengatakan jantung Raka berhenti mendadak. Penyebabnya tidak jelas. Mungkin kelelahan, mungkin demam yang tak tertangani. Kata-kata itu diterima warga tanpa pertanyaan. Kematian anak kecil seringkali dianggap takdir, seperti daun muda yang gugur sebelum sempat menguning. Namun Ratna merasakan sesuatu yang berbeda. Ia memeluk tubuh anaknya, dan dalam sentuhan itu, ia tahu ada bagian yang hilang. Bukan sekedar nyawa, melainkan kehangatan yang seharusnya masih tinggal. Rasanya seperti memegang wadah kosong yang pernah penuh, lalu dikosongkan dengan sengaja. Pemakaman berlangsung cepat. Tanah basah menelan peti kecil, sementara doa-doa dilantunkan dengan suara bergetar. Saat liang ditutup, angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi berat, seakan dunia menahan nafas. Beberapa orang menoleh ke langit, merasa ada yang janggal, tetapi tidak mampu menyebutkannya. Malamnya, kejadian aneh terjadi. Butiran putih jatuh dari udara gelap, perlahan, lembut, menyentuh atap rubah Surya. Awalnya terdengar seperti hujan ringan, namun saat lampu dinyalakan, halaman telah tertutup beras. Putih bersih, kering, tidak berbau. Seperti hadiah yang diturunkan langsung dari langit. Warga berdatangan dengan mata berbinar. Mereka mengumpulkan butiran itu dengan tangan gemetar, menyebutnya berkah, tanda kemuliaan bagi keluarga yang ditinggal mati. Tidak seorang pun menyadari bau anyir samar yang menyertai, seperti besi basah setelah hujan lama. Surya berdiri di teras menatap pemandangan itu tanpa ekspresi.
Dalam dadanya ada perasaan ganjil yang tumbuh. Bukan duka, melainkan pengenalan. Seperti melihat wajah lama yang pernah ditemui dalam mimpi buruk. Ia tahu, tanpa berani mengaku, bahwa sesuatu telah terjadi. Malam semakin larut. Saat rumah mulai sepi, suara dari gudang kembali terdengar. Bukan bunyi beras jatuh, melainkan suara anak kecil tertawa pelan. Tawa itu terputus-putus, seperti direkam lalu diputar ulang dengan alat rusak. Ratna membeku di tempat tidur, tubuhnya gemetar hebat. "Bu?" Panggilan itu lirih, datang dari arah gudang. Ratna bangkit, hampir berlari, namun Surya menahannya. Tangannya kuat, dingin, mencengkeram lengan Ratna seperti penjepit besi. Untuk pertama kalinya, Ratna melihat ketakutan di mata suaminya. Bukan takut kehilangan anak, melainkan takut pada apa yang akan muncul jika pintu itu dibuka. Keesokan harinya, usaha Surya melonjak drastis. Pesanan datang dari kota-kota jauh, gudang penuh hingga sesak. Karung-karung baru muncul tanpa catatan pengiriman. Setiap butir beras tampak lebih putih, lebih berat, lebih padat, seolah menyimpang sesuatu di dalamnya. Ratna mulai menyadari pola yang mengerikan. Saat Raka menghembuskan nafas terakhir, roda keberuntungan berputar paling kencang. Seperti kincir angin yang bergerak karena badai, semakin besar kehilangan, semakin cepat keuntungan datang. Malam demi malam, Ratna mendengar suara langkah kecil di lorong rumah. Jejak kaki beras muncul di lantai, mengarah ke gudang. Di dinding, cap tangan kecil bertambah, seolah seseorang mencoba keluar dari dalam bangunan itu. Ratna menutup mata, namun bayangan Raka dengan wajah pucat selalu hadir di balik kelopak mata. Surya tidak lagi menyebut nama anaknya. Ia berbicara tentang masa depan, tentang ekspansi, tentang kekayaan yang harus dijaga. Kalimat-kalimatnya terdengar seperti doa terbalik. Setiap kata yang diucapkan mengubur satu kenangan. Bab ini berakhir dengan kenyataan paling kejam. Kematian pertama selalu tampak seperti kecelakaan. Dan saat manusia tidak menyadarinya sebagai tumbal, perjanjian akan terus menagih dengan cara yang semakin kejam, semakin dekat, semakin pribadi. Sejak kepergian Raka, rumah Surya tidak lagi terasa sebagai tempat pulang. Dinding masih berdiri, atap tetap menaungi. Namun kehangatan lenyap seperti bara yang disiram air dingin. Ratna berjalan tertatih dari satu ruangan ke ruangan lain. Tubuhnya semakin rapuh, sorot matanya redup, seolah setiap langkah mengikis sisa hidup yang tertahan di dalam raga. Sebaliknya, Surya justru semakin tegak. Wajahnya tampak segar, tidurnya nyenyak, pikirannya tajam. Kehilangan yang seharusnya meruntuhkan jiwa malah mengeras menjadi lapisan baru di hatinya. Seperti tanah yang dipadatkan berkali-kali, empati terkubur di bawah beban kepentingan. Usaha beras berkembang tanpa jeda. Kontrak berdatangan dari daerah yang bahkan belum pernah ia datangi. Nama Surya disebut-sebut sebagai penyelamat stok pangan. Orang-orang memujinya di pasar, menyebutnya berkah berjalan. Ia menerima semua sanjungan itu dengan senyum tipis, seolah pujian adalah hak yang pantas diterima. Di sela kesibukan, ia mulai menyadari satu pola yang tak bisa disangkal. Setiap kali Ratna jatuh pingsan, pengiriman besar terjadi. Setiap kali napas istrinya tersengal, rekeningnya bertambah. Hubungan itu tidak lagi samar. Ia jelas, nyata, seperti bayangan yang selalu mengikuti tubuh di bawah matahari. Awalnya, kesadaran itu menimbulkan rasa bersalah. Dada Surya sesak, pikirannya gelisah. Namun perasaan tersebut tidak bertahan lama. Ia menenangkan diri dengan dalih bahwa semua ini sudah terlanjur. Mundur berarti kehilangan segalanya. Seperti penjudi yang sudah mempertaruhkan rumah, ia memilih terus bermain dengan harapan keajaiban. Ratna sering memohon agar ritual dihentikan, meski ia tak pernah menyebut kata itu secara langsung.
Ia hanya meminta Surya meninggalkan gudang, menutup usaha, memulai hidup baru. Permintaan tersebut terdengar gaung bagi Surya seperti suara jauh di balik dinding tebal. Ia mendengarnya, namun tidak lagi merasakannya. Dalam benaknya, Ratna bukan lagi istri, melainkan beban yang harus dijaga agar keseimbangan tetap terpelihara. Ia mulai mengatur makanan, jam istirahat, bahkan pergerakan Ratna, bukan demi kesehatan, melainkan demi ketepatan. Seperti petani yang mengatur air agar sawah tidak kering sebelum panen. Malam hari, Surya sering berdiri di depan gudang, berbicara sendiri dengan suara rendah. Kadang ia mengeluh, kadang tertawa pelan. Dari balik pintu besi, terdengar jawaban berupa gesekan halus dan bisikan yang menenangkan. Setiap bisikan membuat dadanya terasa ringan, seolah ada tangan tak kasat mata yang menepuk bahunya. Suara itu tidak lagi menakutkan. Ia menjadi teman, penopang, penguat keputusan-keputusan yang sebelumnya terasa kejam. Seperti racun yang diminum sedikit demi sedikit, efeknya tidak langsung mematikan, tetapi mengubah cara berpikir. Ratna semakin sering mengigau. Dalam tidurnya, ia menyebut nama Raka, memanggilnya dengan suara serak. Kadang ia berteriak meminta tolong, seakan tenggelam di lautan beras. Surya mendengarnya, namun memilih menutup pintu kamar. Ia tidak sanggup menatap penderitaan yang menjadi sumber keberhasilan dirinya sendiri. Pada suatu malam, Ratna ambruk di dapur. Tubuhnya terkulai, napasnya nyaris tak terdengar. Surya menatapnya lama. Dalam detik itu, ia menyadari bahwa ia memiliki pilihan. Mengangkat tubuh itu, membawa ke tabib, atau membiarkannya terbaring sampai pagi. Di luar, suara dari gudang terdengar lebih jelas dari biasanya, seperti panggilan yang tak sabar. Surya akhirnya melangkah pergi. Ia menutup pintu dapur, meninggalkan Ratna sendirian di lantai dingin. Hatinya bergetar sesaat, namun segera diredam oleh bayangan karung-karung beras yang menunggu untuk dipindahkan esok hari. Seperti menutup telinga dari tangisan, ia memilih keheningan yang menguntungkan. Pagi harinya, Ratna masih hidup, tetapi kondisinya semakin buruk. Anehnya, pada hari yang sama, Surya menandatangani kontrak terbesar sepanjang hidupnya. Jumlahnya melampaui apapun yang pernah ia bayangkan. Saat pena menyentuh kertas, tangannya mantap, tanpa ragu. Di titik itu, garis terakhir nurani terhapus. Surya tidak lagi sekadar terbawa arus. Ia mulai menerima, bahkan mengharapkan keterkaitan antara penderitaan dan kekayaan. Dalam benaknya, semua ini adalah sistem, dan ia telah menjadi bagian penting di dalamnya. Bab ini berakhir dengan perubahan paling berbahaya. Ketika manusia berhenti merasa bersalah, bukan karena dosa berakhir, melainkan karena hati telah mengeras. Dan pada saat itulah, tumbal berikutnya tidak lagi terjadi secara kebetulan, melainkan melalui pilihan sadar. Malam itu datang tanpa angin. Langit menggantung rendah, gelap, seolah dunia menahan napas sebelum sebuah keputusan besar dijatuhkan. Di dalam rumah, Ratna terbaring lemah. Matanya terbuka, tetapi pandangannya kosong, seperti jendela yang menghadap ke tempat jauh tanpa jalan pulang. Surya berdiri di ambang kamar, menatap tubuh yang dulu ia janjikan untuk dilindungi. Tidak ada rasa iba yang muncul, hanya kewaspadaan dingin, seperti seorang penjaga gudang yang menghitung persediaan terakhir sebelum pintu ditutup rapat. Dalam benaknya, semua telah disusun rapi. Tidak ada ruang bagi keraguan. Suara dari arah sawah terdengar perlahan, memanggil tanpa nama. Bukan bisikan keras, melainkan desakan halus yang menekan pikiran, menyerupai arus sungai yang tampak tenang, tetapi mampu menyeret siapapun yang lengah. Surya tahu waktunya telah tiba. Kesepakatan menuntut penyelesaian. Ia mengangkat Ratna dengan tenaga yang tidak ia sadari masih dimiliki. Tubuh itu ringan, terlalu ringan untuk seseorang yang pernah hidup penuh. Ratna tidak melawan,
Hanya satu air mata jatuh, mengalir pelan di sudut mata, seperti embun terakhir sebelum kemarau panjang. Gudang tua berdiri menunggu, pintunya terbuka seakan menyambut. Lingkaran tanah di tengah ruangan tampak lebih gelap dari sekitarnya. Bau dedak bercampur sesuatu yang manis dan busuk sekaligus, membuat kepala pening. Surya meletakkan Ratna tepat di tengah, langkahnya mantap, gerakannya nyaris ritualistik. Ketika pintu besi ditutup, bunyinya menggema panjang, seperti palu hakim yang mengakhiri sidang. Ratna tersadar sepenuhnya di dalam gudang. Cahaya redup menyala dari arah sudut, memantulkan bayangan panjang di dinding. Dari kegelapan, sosok itu muncul. Tinggi, kurus, mengenakan caping lusuh. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi garis tubuhnya terasa familiar, terlalu familiar. Ratna mencoba berteriak, namun suaranya tenggelam. Sosok itu mendekat tanpa langkah, meluncur seperti asap berat. Setiap jarak yang dipangkas membuat udara semakin dingin. Ratna merasakan hidupnya ditarik keluar, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kesabaran yang kejam, seperti orang memeras kain basah hingga kering. Di luar, Surya menunggu. Tangannya gemetar, namun bukan karena takut. Ada kegembiraan aneh bercampur cemas, seperti petani yang menunggu hujan terakhir sebelum panen raya. Dari balik pintu, terdengar rintihan Ratna yang perlahan memudar, digantikan suara beras bergesekan, disusun rapi satu demi satu. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Pintu gudang terbuka sendiri. Sosok bercaping berdiri di ambang. Kini wajahnya terlihat jelas. Ratna menahan napas. Wajah itu adalah wajah Surya sendiri. Mata sama, garis rahang sama, bahkan luka kecil di dagu pun ada di tempat yang identik. Surya mundur selangkah, dadanya berdegup liar. Untuk pertama kalinya sejak lama, ketakutan murni muncul, tidak bisa ditawar, tidak bisa disangkal. Sosok itu tersenyum, senyum yang terlalu lebar, terlalu kosong. "Aku adalah hasil dari semua pilihanmu," kata suara itu bergema dari mulut yang menyerupai miliknya. Ratna terlegap di lantai, tubuhnya kering seperti jerami. Napasnya tersisa sedikit, namun matanya menatap Surya dengan pemahaman pahit. Ia bukan sekadar korban. Ia adalah pintu terakhir yang membuka wujud sebenarnya dari perjanjian itu. Makhluk itu menjelaskan tanpa emosi. Pesugihan bukan pemberian, melainkan penyalinan. Kekayaan tidak diciptakan, hanya dipindahkan. Setiap karung beras adalah potongan hidup yang diambil dari orang-orang terdekat. Dan Surya perlahan telah menyerahkan seluruh dirinya. Ratna menghembuskan napas terakhir tepat ketika makhluk bercaping melangkah mundur ke dalam gudang. Pintu tertutup kembali. Surya jatuh berlutut. Dadanya terasa kosong. Tidak ada kemenangan, tidak ada penyesalan yang tersisa. Hanya kehampaan luas, seperti sawah setelah banjir besar. Bab ini berakhir dengan satu kebenaran pahit. Ketika manusia mengorbankan segalanya demi kekayaan, yang tersisa bukan kemakmuran, melainkan bayangan diri sendiri yang telah kehilangan jiwa. Kesunyian setelah pintu gudang tertutup terasa lebih berat dibanding jeritan manapun. Surya berlutut di tanah lembab. Pandangannya menancap pada celah pintu besi yang tak lagi memantulkan cahaya. Dunia seperti berhenti berputar. Tidak ada suara serangga, tidak ada desir angin. Hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar asing, seperti milik orang lain. Ia mencoba berdiri, namun kakinya goyah. Setiap tarikan nafas terasa kosong, seakan udara kehilangan rasa. Dalam kepalanya, wajah Ratna muncul sebentar, lalu memudar, disusul bayangan Raka yang tersenyum tanpa mata. Ingatan itu datang bukan sebagai penyesalan, melainkan sebagai laporan akhir tentang sesuatu yang telah selesai diproses. Gudang berderit, pintu besi terbuka perlahan tanpa sentuhan. Di dalam, cahaya temara menyebar,
memperlihatkan karung-karung beras tersusun membentuk lorong sempit. Di ujungnya, sosok bercaping berdiri menunggu. Tenang, seperti tuan rumah yang menyambut tamu terakhir. Surya melangkah masuk, bukan karena berani, melainkan karena tak ada lagi arah lain. Setiap langkah membuat lantai terasa lunak, seperti berjalan di atas tumpukan sekam basah. Bau dedak bercampur amis mengisi paru-paru, menimbulkan rasa mual yang ditahan dengan susah payah. "Semua sudah dibayar," kata Surya, suaranya parau. "Aku menepati janji." Sosok itu tertawa pelan, bukan tawa mengejek, melainkan suara seseorang yang mendengar kesalahpahaman lama. Caping diangkat sedikit, menampakkan wajah yang kembali berubah. Bukan lagi menyerupai Surya sepenuhnya, melainkan gabungan wajah Ratna, Raka, serta bayangan orang-orang lain yang pernah hilang dari desa sekitar. "Kau tidak pernah membayar," jawabnya tenang. "Kau hanya menyerahkan apa yang memang akan kami ambil." Kata-kata itu menghantam seperti palu pada paku terakhir. Surya terdiam. Dalam sekejap, potongan peristiwa tersusun rapi. Kekayaan yang datang tanpa usaha sepadan. Gudang yang selalu penuh. Kesehatan keluarganya yang terkikis. Semua itu bukan transaksi seimbang, melainkan pemindahan nasib. Makhluk itu menjelaskan tanpa emosi. Pesugihan tersebut tidak menciptakan kemakmuran. Ia hanya memindahkan sisa hidup dari lingkar terdekat menuju satu wadah. Wadah itu bukan gudang, bukan karung, melainkan manusia yang bersedia membuka pintu pertama kali. Surya tersenyum pahit. "Jadi aku pengendali?" "Tidak," jawabnya tenang. "Kau lumbung berjalan." Kata tersebut menggema panjang, seperti menyebut seseorang sebagai wadah kosong yang hanya berfungsi menampung, lalu ditinggalkan. Surya merasakan tubuhnya berat, seolah tulangnya mulai terisi sesuatu yang bukan miliknya. Setiap denyut jantung menghadirkan suara beras jatuh, satu persatu, tak terhitung. Makhluk itu melangkah mendekat. Tanpa sentuhan, bayangan menyelimuti Surya. Dalam gelap, ia melihat gambaran masa depan. Dirinya berdiri di pasar, tersenyum pada pembeli. Sementara di balik punggungnya, bayangan Ratna dan Raka terikat pada karung-karung beras. Setiap transaksi menarik mereka lebih dalam, menjauh dari cahaya. Kau dipilih karena kesediaan, bukan karena kejahatan. Kesediaan untuk menutup mata, untuk menukar rasa dengan hasil. Surya ingin berteriak, namun suaranya tenggelam. Ia sadar bahwa sejak awal ia bukan pelaku utama, melainkan jalan masuk. Seperti pintu yang dibuka sedikit, lalu diledakkan dari dalam. Semua pilihan kecilnya, setiap pembenaran, membangun jalur tanpa kembali. Tiba-tiba, gudang bergetar. Karung-karung bergeser membentuk lingkaran rapat. Di tengah, tanah membuka memperlihatkan lubang gelap yang berdenyut perlahan. Dari dalamnya, terdengar suara anak-anak bercampur rintihan dewasa, berlapis-lapis, seperti paduan suara tanpa wajah. Makhluk bercaping menunjuk lubang itu. "Giliranmu menyimpan." Surya mengerti, seluruh kekayaan yang ia nikmati hanyalah masa tenggang. Kini waktu itu habis. Ia bukan lagi pemilik usaha, melainkan isi terakhir yang dibutuhkan agar siklus terus berjalan. Setelah dirinya, gudang akan memilih yang lain, entah siapa. Dengan langkah tertatih, Surya mendekat ke tepi lubang. Tubuhnya mulai mengeras, kulitnya terasa kaku, seolah berubah menjadi anyaman karung. Nafasnya pendek, pandangannya menyempit. Dalam detik terakhir, ia berharap ada satu saja pilihan berbeda yang bisa diambil. Namun, harapan itu rapuh, seperti jerami kering di bawah api. Bab ini berakhir dengan pembalikan yang tak bisa ditarik kembali. Manusia yang mengira memanfaatkan kegelapan ternyata hanya menjadi wadah. Dan ketika wadah penuh, ia akan disimpan, digantikan oleh keserakahan berikutnya.
Api muncul tanpa sumber yang jelas. Tidak ada obor, tidak ada percikan, tidak pula petir. Ia menyala begitu saja di tengah malam, merambat pelan dari sudut gudang, seperti pikiran buruk yang akhirnya menemukan jalan keluar. Cahaya merah memantul pada karung-karung beras, membuat butiran putih itu tampak kusam, seolah menua dalam hitungan detik. Warga terbangun oleh bau gosong yang bercampur amis. Dari kejauhan, gudang Surya terlihat seperti bara raksasa yang bernapas, membesar, lalu menyusut. Tidak terdengar teriakan minta tolong. Tidak ada sosok berlari keluar. Bangunan itu terbakar dalam kesunyian, sebagaimana rahasia disimpan selama ini. Saat api mereda menjelang fajar, hanya tersisa kerangka hangus. Dinding runtuh, atap ambruk. Di tengah puing-puing, warga menemukan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan nalar sederhana. Sebuah bentuk menyerupai karung beras raksasa berdiri tegak, mengeras seperti batu. Permukaannya kasar, anyamannya menyatu dengan kulit yang menghitam. Pada bagian atas, samar-samar terlihat lekukan wajah manusia yang membeku dalam ekspresi kosong. Itulah Surya Atmaja. Tubuhnya tidak terbakar, tidak pula hancur. Ia seolah diawetkan oleh panas, seperti tanah liat yang dipanggang terlalu lama hingga kehilangan fungsi selain menjadi benda pajangan. Tidak ada darah, tidak ada bau daging, hanya aroma beras kering yang menusuk hidung. Warga mundur perlahan. Beberapa membuat tanda perlindungan seadanya. Yang lain berbisik menyebut nama Tuhan. Tidak seorang pun berani menyentuh bentuk itu. Naluri mengatakan bahwa apapun yang tersisa bukan lagi manusia sepenuhnya. Sejak kejadian tersebut, desa berubah. Bukan karena kehilangan juragan beras, melainkan karena apa yang tertinggal. Dari gudang hangus itu, setiap malam terdengar bunyi butiran jatuh, padahal tidak ada lagi karung utuh. Sawah di sekitarnya kembali subur, tetapi panennya aneh. Beras yang dihasilkan selalu lebih berat, lebih padat, seakan menyimpan kelembapan yang tidak berasal dari air. Warga yang memasaknya mulai mengalami mimpi serupa. Mereka melihat lumbung tua, caping tanpa wajah, serta sosok manusia berdiri diam di tengah api. Mimpi itu tidak menakutkan pada awalnya, hanya terasa melelahkan. Namun perlahan, satu persatu, anggota keluarga mereka jatuh sakit. Kehilangan tenaga, kehilangan semangat, seperti lilin yang habis lebih cepat dari seharusnya. Anak-anak menjadi pendiam. Ibu-ibu sering terbangun malam hari dengan dada sesak. Para ayah bekerja lebih keras, tetapi hasilnya terasa hampa. Desa itu seolah terjebak dalam roda tak terlihat, berputar tanpa arah, digerakkan oleh sesuatu yang tidak pernah diperkenalkan secara resmi. Beberapa orang mencoba meninggalkan wilayah tersebut. Ada yang berhasil, ada pula yang kembali tanpa ingatan jelas tentang alasan kepergian. Mereka hanya merasa harus pulang, seperti biji yang jatuh kembali ke tanah asal, meski angin telah membawanya jauh. Tentang Ratna dan Raka, tidak pernah ditemukan jasad. Tidak ada makam baru, tidak ada catatan kematian resmi. Namun pada malam tertentu, saat angin berhenti total, warga mengaku melihat bayangan perempuan dan anak kecil berdiri di dekat puing gudang. Mereka tidak bergerak, hanya menatap, seolah memastikan sesuatu terus berjalan sesuai aturan. Seorang tetua desa akhirnya menyimpulkan dengan suara gemetar bahwa pesugihan itu tidak mati bersama Surya. Ia hanya berganti bentuk. Dulu membutuhkan satu keluarga sebagai jangkar. Kini, ia menjadikan seluruh desa sebagai lumbung. Seperti sawah yang terlalu lama dipaksa panen tanpa jeda, tanah itu mulai menuntut bayaran. Bukan sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit, agar penderitaan terasa wajar, hampir tidak disadari. Pada suatu pagi, bentuk karung raksasa di bekas gudang retak. Dari celahnya, beras tumpah ke tanah, bercampur debu hitam. Warga yang melihat kejadian itu sepakat menutup area tersebut selamanya. Namun penutupan fisik tidak menghentikan apa yang sudah tertanam. Cerita tentang Surya Atmaja akhirnya berubah menjadi peringatan. Orang tua melarang anak-anak mendekati sawah saat senja. Nama juragan beras itu tidak lagi disebut dengan kagum, melainkan dengan suara rendah.
seperti menyebut penyakit lama yang belum sepenuhnya sembuh. Dan begitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan keadilan, bukan pula dengan keselamatan, melainkan dengan siklus yang terus berputar. Seperti roda penggilingan yang tidak peduli apa yang digilasnya, keserakahan akan selalu menemukan wadah baru. Tinggal menunggu siapa yang bersedia membuka pintu pertama kali. Tamat. Yang lebih mengerikan bukanlah kematian juragan beras itu, melainkan kenyataan bahwa pesugihan tersebut tidak ikut mati bersamanya. Karena sejak gudang itu terbakar, beras dari desa tersebut justru menyebar kemana-mana. Dan mungkin, tanpa kita sadari, ada sebagian dari keluarga kita yang sedang ikut membayar harga dari beras yang kita makan hari ini.